Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ayam, tepung, bumbu balado. Semua bahan sudah terkumpulkan, maka kita akan masuk ke langkah pertama. Potong ayam kecil-kecil. Ukurannya bisa disesuaikan menurut selera masing-masing. Karena saya suka potongan yang agak besar, jadi saya potongnya agak besar di sini ya. Langkah kedua, siapkan tepung yang kering dan juga tepung yang cair. Langkah selanjutnya, tuang minyak sampai menutupi ayamnya agar masaknya merata. Sambil menunggu minyaknya panas, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu campurkan ayam dengan tepung yang sudah dilarutkan atau tepung yang cair terlebih dahulu. Kemudian aduk ayamnya dengan tepung yang kental sampai merata. Setelah minyaknya sudah panas, masukkan ayam-ayam yang sudah dibumbui tersebut ke dalam kuali, dan jika sudah matang, saringlah ayam tersebut sampai minyaknya turun. Selanjutnya adalah pindahkan ayam-ayam yang sudah disaring tersebut ke piring. Lalu kita masuk ke bahan utamanya atau bumbu utama penyedapnya, yaitu balado dan jagung. Yang pertama adalah bumbu balado. Kita pindahkan terlebih dahulu ayamnya ke tempat tersebut agar kita lebih mudah untuk membumbuinya. Lalu tuangkanlah bumbunya dan jangan lupa untuk diaduk. Yang kedua, bumbu balado rasa jagung. Sama seperti sebelumnya, tuangkan bumbunya lalu aduk. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama ada rasa balado, kedua jagung, dan ketiga adalah normal atau tanpa bumbu. Dan demikian hasilnya ayam kriuk balado. Dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bernama Dede Muhammad Rapi dan Ulan Fauzia Sirait. Dan saya Ulan Fauzia Sirait ingin mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul kami membuat chicken crispy. Yang pertama itu bawahnya, pendahuluannya itu udah saya sebutkan, kami membuat jenis produknya chicken crispy. Pertama, identifikasi peluang bisnis. Bisnis makanan menjadi salah satu bentuk bisnis yang menyajikan berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satu makanan biasa yang sering kita temui adalah ayam, dengan dimana protein yang tinggi, namun masyarakat mulai jenuh dengan bentuk dan rasa ayam yang biasa-biasa saja, tidak ada inovasi. Untuk itu diperlukan inovasi baru dalam mengolah ayam tersebut sehingga penyajian ayam tidak menonton. Kami ingin mencoba mengolah ayam menjadi makanan ringan yang mempunyai rasa yang berbeda. Ada rasa pedas yaitu balado, ada rasa jagung, dan ada juga rasa original yang mampu mengundang selera. Yang selanjutnya itu penjelasan produk atau cara langkah-langkah pembuatannya. Langkah-langkah ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya oleh Dede Muhammad Rapi dan saya tidak menjelaskannya lagi. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang bisnis. Pada zaman sekarang ini kan banyak jenis makanan dalam kemasan ataupun yang disajikan secara langsung, akan tapi kebanyakan masyarakat pasti memilih makanan dalam bentuk kemasan karena lebih praktis. Di samping itu juga masyarakat cenderung lebih memilih makanan yang enak, renyah, gurih.
menutrisi dan tentunya murah dan menyehatkan. Ayam crispy sebagai salah satu makanan ringan yang disukai banyak orang, merupakan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan inovasi pada ayam dengan membuat chicken crispy yang mempunyai berbagai macam pemilihan rasa yang saya sebutkan dari tadi. Yang ada original, pedas, ada juga rasa jagung. Terus ada juga visi produk dalam makanan, ada juga inovasinya. Visi sehatnya itu adapun tujuannya membuat chicken crispy yaitu persatu yang A, mendapatkan keuntungan dari produk ini, B, membudayakan makanan sehat dan bergizi, C, mempunyai inovasi baru dan disukai masyarakat kalangan ke bawah. Yang selanjutnya itu ada potensi bisnis, di mana potensi bisnis ini, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena makanan ini sangat dikenal dan harganya yang ekonomis serta dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang analisis SWOT-nya, di mana analisis SWOT ini ada juga faktor internal. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, yaitu A, keunggulan produk penulis menawarkan suatu produk makanan sehat dan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. B, kreativitas, kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah ayam dengan menggabungkan berbagai rasa yang menarik. C, bahan baku mudah didapat. Bahan baku chicken crispy itu mudah didapat, tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau. Yang kedua itu weakness, di mana weakness ini kelemahan. Bentuknya itu yaitu A, belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim, merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. B, produk mudah ditiru, produk dengan bahan-bahan yang mudah ditemui, mudah mudah selaki untuk ditirukan. Yang kedua itu ada faktor eksternalnya. Kan yang pertama itu tadi kan ada faktor internal. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal, di mana satu opportunities atau peluang, di mana banyaknya konsumen, banyaknya masyarakat yang mengemari berbagai macam variasi ayam, karena ayam kan merupakan makanan yang mudah diolah. Dengan adanya chicken crispy ini akan menambah variasi ayam dan menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Ada juga sistem pemasarannya. Pemasaran yang akan penulis lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkan di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Yang kedua itu ada threats, di mana threats ini adalah ancaman. Ancaman ini pertama itu keacuan konsumen. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan biasa terjadi adalah keacuan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana seperti ayam, dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan dari bahan-bahan impor. Selanjutnya itu ada perencanaan bisnisnya, di mana yang pertama itu sasaran dan target pasar. Sasaran kami ini presentasikan ini seluruh masyarakat dari umur 5 tahun sampai 40 ke bawah 5 tahun sampai 40 tahun dan dari kalangan menengah sampai ke bawah. Untuk ini kami ini memulai promosi dari daerah sekitar tempat. Misalnya tinggal kami ini kan serta melakukan promosi pada rekan mahasiswa, terus di lingkungan tempat tinggal, karena kami ini menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Selanjutnya itu keduanya pembiayaannya. Pembiayaan ini bisa kita tetapkan di mana yang udah dijelaskan oleh si Dede Muhammad Rafi, bahan-bahannya, nama barangnya. Nah, misalnya itu kita buat itu, misalnya ada minyak, garam, tepung terigu itu kita hitung dari 8.000, terus ada yang 3.500. Bumbu rasanya ada 15.000. Kita hitung dari biaya total, di mana variable cost tambah fiction cost-nya. Kita hitung semuanya dari 93.000. Misalnya kita buat 93.000,
variabel costnya 93.000 ditambah fixednya 170.000. Totalnya itu 263.000. Biaya dan harga per unit biaya tetap yang dibutuhkan RP 170.000 kita bagi 5 kali. Jadi 34.000 biaya produksi yang dikeluarkan per produksinya. Terus biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Berarti 127.000 dibagi 30 bungkus sama dengan 4.300 harga jual per beli, yaitu RP 5.000. Modal itunya berarti total biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya variabel untuk satu kali produksi yaitu 170 ditambah 93.000, totalnya 263.000. Analisis titik impasnya BEP yaitu total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi produksi, berarti 127.000 dibagi 30 bungkus berarti 4.300. Harga jual per bungkusnya tuh 5.000 berpaknya produksi. Nah, berarti jadi untuk mencapai titik impas maka satu bungkus chicken crispy yang terjual adalah 26 bungkus dengan harga per bungkusnya adalah 5.000. Analisis untuk pendapatannya berarti banding chicken crispy yang terjual dikali harga jualnya, berarti 30 dikali 5.000 sama dengan 150. Total biaya produksi dalam satu kali produksi adalah 127.000. Keuntungan, berarti keuntungan itu ada pendapatan dikurang total biaya produksi yaitu 150 dikurang 127.000 berarti 23.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 30 bungkus chicken crispy dengan harga 5.000 per bungkus dalam satu kali produksi adalah 23.000. Pengembalian modal total biaya produksi berarti biaya produksi banding laba usaha, di mana 263.000 bagi 23.000 RP 11 kali produksi. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 11 kali produksi. Begitulah. Nah, selanjutnya itu studi kelayakan ini kita tidak heran lagi di mana lokasinya itu kita mencarinya itu di jalan raya maupun di lingkungan masyarakat depan rumah, karena ini akan menarik perhatiannya, karena ini kan chickennya ini udah balado udah begitu nikmatnya, pasti orang berminat begitu banyak, apalagi kalau kita menjual di dekat daerah-daerah yang pas dekat pasar raya di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya manusia, di mana untuk usaha awal sumber daya manusia yang tersedia dari 2 orang yang bertanggung jawab. Misalnya saya dengan Dede, berarti itu diharapkan dapat menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Selanjutnya itu saya akan jelaskan tentang real business plan, di mana pertama itu ada strategi pemasarannya. Kami telah menyusun strategi pemasaran, tahapan-tahapannya sebagai ini, yaitu pertama itu ada pengembangan produk, di mana ayam memang telah banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan. Namun penulis atau kami ini memberikan rasa yang berbeda dan tampak lebih menarik serta lebih unik dengan bahan-bahan yang baru. Chicken crispy ini akan menambah cita rasa renyah dan gurih. Nah, selanjutnya itu ada juga, itulah tadi yang saya bilang itu kegiatan promosi, di mana promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi ini sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Penulis melakukan promosi pada tahap awal melalui mulut ke mulut, misalnya dari saya dengan teman saya bahwanya ada di ini gitu. Begitulah dengan kegiatan promosinya. Selanjutnya itu selanjutnya itu kami juga ada membuat tentang penutup atau kesimpulannya. Chicken crispy ini merupakan suatu jenis makanan ringan yang kami buat dengan memberikan variasi rasa dan bentuk yang unik serta baru. Produk ini bertujuan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut di lingkungan sekitar rumah serta tempat di mana-mana, di sekolahan, di mana-mana kita nongkrong.
harga yang ditetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kami juga menyediakan pelayanan pemesan chicken crispy. Nah, terakhir ini kami ada saran, yaitu produk yang kami menyarankan untuk mengutamakan kepada unsur kesehatan yang terkandung di dalamnya, dan juga produk makanan ringan chicken crispy yang berbeda dengan variasi baru dan cita rasa baru, unik dan gurih dan berbeda yang sudah ada di pasaran. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian menjadi sangat penting. Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.